Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya karena tentu saja kita ingin memberi kesempatan lebih banyak tapi kita masih terbatas waktu sehingga kita akan langsung saja memasuki sesi berbagi pengetahuan ya. Tadi di sesi pertama kita membahas cloud computing. Exactly. Nah, teknologi cloud ini relevan dengan tema hari ini karena SPBE dan PDN sebenarnya mengambil pendekatan cloud ini. Jadi SPBE dan PDN pada dasarnya sentralisasi aplikasi dan infrastruktur di satu titik sehingga membentuk sebuah government cloud. Nah, jadi kan banyak yang mengharapkan mendapatkan pencerahan begitu ya, Timothy ya. Mengapa sih teknologi cloud ini semakin banyak diadopsi oleh organisasi, pemerintah maupun swasta tentu saja. Nah, untuk menjawabnya kita akan mendengarkan pemaparan di sesi kedua dalam siang hari ini yang akan dibawakan oleh Director National Technology Officer dari Microsoft Indonesia, Bapak Panji Wasmana yang akan secara singkat menggambarkan keunggulan teknologi cloud sehingga dimanfaatkan banyak organisasi seluruh dunia. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Ya, kami persilakan untuk 30 menit ke depan termasuk untuk tanya jawabnya Pak Panji. Silakan Pak Panji. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Panji Wasmana, saya National Technology Officer dari Microsoft Indonesia. Mohon izin untuk bisa disampaikan presentasinya. Baik, jadi mungkin sambil menunggu presentasinya. Oke, sudah muncul ya. Baik, jadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Cahyono tadi, luar biasa sekali kita melihat bagaimana pemerintah secara progresif telah membangun skema dan arsitektur untuk sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian adalah praktisi yang dalam kesehariannya memberikan pelayanan ini kepada masyarakat. Izinkan saya memberikan perspektif dari sisi teknologi. Ya, jadi nanti kita bisa lihat seperti apa itu cloud technology dan terkait dengan platform pemerintah digital. Okay. Jadi kalau saya boleh share beberapa perspektif yang kami miliki dari Microsoft ketika kita bicara pemerintahan digital, itu kami yakini sebagai bagian dari transformasi digital. Dan ketika kita melihat dari kami beroperasi across the world dan salah satunya ada di Indonesia, kami melihat secara konsisten bahwa ini adalah 4 tema yang umumnya terjadi. Dan ini juga yang menjadi bagian dari implementasi Smart City saat ini. Ada terkait dengan engage with your citizen, jadi bagaimana kita bisa melayani dan lebih engage lagi kepada customer kita, yaitu masyarakat ya, yang kita layani. Kemudian bagaimana kita mengempower rekan-rekan ASN juga atau para pemberi layanan di sektor pemerintahan. Kemudian yang ketiga kita bicara bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mengoptimize government operation. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk mentransform pola dan cara layanan dari pemerintah. Ya. Cukup menarik jadinya. Dan ketika kita bicara dari sisi teknologi, ya, tadi kalau Pak Cahyono berangkatnya dari sisi proses bisnis lalu dipetakan menjadi aplikasi, kalau saya ada di ujungnya dari sisi teknologi. Dan ketika kita bicara platform pemerintahan digital, it's not really simple answer untuk itu. Banyak sekali komponen yang bergerak di dalamnya. Jadi kalau saya seraikan dari mulai user experience, identity and privacy, intelligent insight, collaboration, dan kalau lebih jauh lagi terkait dengan data, application enablement, dan security. Dan masing-masing bagiannya itu memiliki iterasi atau teknologi yang berbeda-beda. Kita ambil contoh ketika kita bicara user experience. Yang kita sering lihat sekarang semuanya based on the mobile platform. Kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan identity and privacy. Bagaimana kita melihat pesan dan peran pemerintah untuk membangun single identity yang dapat kita gunakan untuk menggovern proses dari seluruh aplikasi-aplikasi yang akan dikembangkan oleh pemerintah. Ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana teman-teman dari sisi pemerintah dan penyedia teknologi dapat bermitra untuk menyediakan contohnya ada decentralized identity. Itu yang sering sekali kita dengar dan menjadi satu tren yang muncul ketika banyaknya lembaga pemerintah yang memiliki pola operasional dan pola kepemilikan data yang berbeda-beda. Artinya apa? Sebagai contoh, untuk data pendidikan umumnya dimiliki oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian data terkait dengan jabatan kerja dan sebagainya ada kebagian, kalau ada ASN ada di Kementerian Dalam Negeri, kemudian jadi PAN-RB sebagian, dan juga ada informasi lainnya yang dimiliki oleh masing-masing kementerian. Nah, decentralized identity ini mencoba membuat informasi tersebut tidak perlu diintegrasikan
tapi masing-masing dimiliki oleh masing-masing lembaga sesuai dengan fungsinya, tapi dengan mekanisme tertentu mereka dapat saling interoperability dan menyediakan layanan yang konsisten kepada masyarakat. Itu contohnya dari masing-masing platform tadi, dan masih banyak lagi yang lain. Okay. Dan yang menarik adalah dari seluruh teknologi tadi, kita melihat bahwa tren yang muncul ketika kita melihat digitalisasi, kita berharap adanya pemanfaatan teknologi yang tepat untuk membantu transformasi ini bisa dilakukan dengan cepat. Ya. Jadi saya masih ingat kalau zaman dulu, mungkin 5-10 tahun yang lalu ya, kita masih berbicara kalau saya membuat sistem, overhead-nya itu adalah sekitar 3-6 bulan misalkan. Nah sekarang bagaimana caranya kita membangun suatu sistem yang bisa dengan cepat. Bagaimana kita membuat sistem yang tadi Pak Cahyono sampaikan bisa terintegrasi dengan cepat. Ya. Dan ini yang kita coba bangun, dan platform yang memberikan kemampuan seperti ini adalah komputasi awan atau yang kita sebut sebagai komputasi cloud. Nah apa yang kita lihat di sini, bagaimana caranya teknologi cloud ini membantu pemerintah menjadi jauh lebih gesit lagi. Kita tidak perlu menunggu 3 bulan, 6 bulan untuk implementasi sistem, tapi bisa dalam waktu hitungan 1 bulan sistem itu sudah go live dan sebagainya. Okay? Dan teknologi cloud ini sebagai bagian dari SPBE. Jadi saya mensitir dokumen yang dihasilkan oleh Pak Cahyono dan tim. Kalau kita lihat termnya di sini jelas sekali bahwa atribut metadata dari komputasi awan telah diatur sedemikian rupa, memberikan gradasi yang jelas apa saja yang disebut sebagai teknologi cloud, dan kemudian kategorikalnya seperti apa. Dan kalau kita lihat juga yang menarik di sini adalah status kepemilikan pun tidak membatasi pemanfaatan data di PDN, tapi juga memberikan konteks lebih luas. Sebagai contoh pilihannya di sini adalah milik sendiri, milik pemerintah lain, milik BUMN atau milik pihak ketiga. Jadi ruangnya itu cukup adaptif dari sisi arsitektur guidance dari sistem SPBE, dan ini yang memberikan keleluasaan lebih jauh kepada kita untuk mengeksplorasi pemanfaatan komputasi awan dalam memberikan layanan terbaik dalam konteks smart city maupun administrasi pemerintahan. Okay. Dan sekali lagi ini congratulations untuk Kementerian Kominfo dan juga seluruh lembaga pelaksana kegiatan administrasi pemerintah, bahwa beberapa tahun yang lalu Pak Menteri sempat berpidato bahwa beliau akan membangun pusat data ya, yang akan menyatukan 2.700 pusat data di pemerintah. Jadi ini luar biasa sekali. Kita akan lihat bagaimana proses konvergensi ini akan terjadi, dan tentunya akan meningkatkan efisiensi dan manageability dari aplikasi yang akan diberikan dalam layanan SPBE. Dan tidak 3 minggu yang lalu kalau saya tidak salah, ini terjadi peletakan batu pertama untuk pusat data center yang pertama. Jadi PDN kalau saya tidak salah akan dibangun 4 buah, dan yang pertama sudah dibangun, dan sekali lagi selamat, dan fokusnya adalah bagaimana 24.000 aplikasi pemerintah ini dapat dikoordinasikan di dalam data center ini. Dan ini sangat luar biasa langkahnya. Ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah PDN menjadi satu-satunya solusi? Ataukah PDN dapat menjadi satu bagian yang bersinergi? Ya? Tapi pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana pendekatan yang fundamental perlu kita bangun ketika kita menyelesaikan suatu masalah. Dari sisi kami, Microsoft, kami melihat selalu ada 3 bagian. Jadi ketika kita bekerja, kita selalu melihat pertama adalah solve the basic. Apa yang paling basic dari seluruh infrastruktur, dan seperti yang tadi disampaikan Pak Cahyono, ada terkait dengan proses dan data. Jadi ketika kita melakukan sebuah analisa, kita mesti memahami konteks dari data dan proses yang ada. Kemudian align with the option of the platform. Ketika data dan proses terpetakan, kita baru berbicara terkait dengan teknologi yang kita gunakan. Dan terakhir adalah ketika platform dan data telah bisa kita manage, bagaimana kita drive growth dengan services. Maksudnya apa? Kita lihat sama-sama trennya. Jadi pada saat Bapak Ibu membangun digitalisasi di masing-masing smart city solution maupun di dalam SPBE system, yang kita handle itu adalah data. Ya, jadi tidak pernah hilang dari data. Kita bicara terkait dengan volume yang luar biasa besar, demand, kemudian juga dengan big data. Jadi kebetulan saya bekerja dengan salah satu mitra kami dari telco company. Kita melihat bagaimana ketika COVID terjadi, bencana 2 tahun yang lalu, sampai sekarang semoga tidak terus berlanjut. Data traffic itu luar biasa menjadi besar. Kemudian data itu volumenya menjadi sangat luar biasa, hampir 10 kali lipat. Dan ini terus di-manage ketika pemerintah membangun berbagai macam aplikasi baru yang mencoba melakukan digitalisasi. Dan inilah tantangan yang terbesarnya. Nah pertanyaan yang menjadi dasar adalah, bagaimana kita memahami konteks dari data itu.
Karena ketika kita melihat pemerintah sudah menerapkan undang-undang terbaru yaitu nomor 27 2022 terkait dengan pelindungan data pribadi. Ya, itu melengkapi dan posisinya adalah undang-undang, jadi cukup tinggi, paling tinggi tepatnya setelah Undang-Undang 1945. Nah, pada saat kita melihat data, sangat penting kita memahami resiko pengungkapan data atau data exposure dari yang kita kelola. Artinya kalau tadi Bapak dari yang menanyakan terkait CCTV, apakah pertanyaannya data CCTV ini kategorinya datanya apa? Ya. Dan umumnya dalam pemerintahan atau konteks data generalisasi, kita melihat akan ada 3 bagian. Jadi ada yang dibicarakan sebagai level 3, official government business including sensitive. Ya. Kemudian yang kedua itu level kedua rahasia. Dan yang ketiga itu levelnya national security info. Nah kenapa gambarnya piramida? Karena ternyata dari hasil analisa across the world, konsistensinya seperti ini. Pada saat kita bicara di level 3, ya Bapak Ibu sekalian, level 3 ini bicara tentang segala sesuatu data yang dibangun atau dihasilkan dari official transaction dari sistem pemerintahan Bapak Ibu sekalian. Dan ini akan memakan sekitar 90% dari total volume data Bapak. Sisanya, yaitu level 2 dan level 1 yang rahasia dan sangat rahasia, ini levelnya itu ada di angka 7% sampai dengan 3%. Jadi total akumulasi data yang sangat rahasia dan rahasia ini jumlahnya lebih sedikit dibandingkan total transaction data. Gitu ya. Nah ini yang kita lihat. Dan setiap categorical data ini akan membawa implikasi terhadap bagaimana kita mengelola data tersebut. Maksudnya apa? Mari kita lihat ilustrasi ini. Jadi ini contoh klasifikasi kita lihat dari pemerintahan di Inggris. Di Inggris mereka melakukan 4 categorical data. Ya, jadi ada yang data disebut sebagai data resmi, kemudian ada data sensitif resmi, rahasia dan sangat rahasia. Jadi masing-masing tipe data ini memiliki categorical yang berbeda-beda dan pemerintah menyediakan fleksibilitas terkait dengan categorical data tersebut untuk menentukan teknologi apa yang digunakan. Jadi ibaratnya kalau saya boleh analogikan, kalau semua data dianggap rahasia, ini akan sangat sulit sekali kita kelola. Ada beberapa data sebagai contoh adalah log record network, log record transaction dan sebagainya. Itu yang tidak terlalu erat kaitannya dengan kerahasiaan data. Tapi kalau data-data militer, data-data surat menyurat presiden, data korespondensi luar negeri dan sebagainya, maka level sensitivity-nya ada di area yang rahasia dan sangat rahasia. Lalu implikasinya apa? Dan apa kaitannya dengan teknologi cloud? Di United Kingdom mereka memberikan izin bahwa untuk dokumen dengan kategori resmi itu dapat disimpan di cloud. Artinya any cloud, bukan government cloud. Ya. Kemudian ada lagi yang disimpan semi-sensitif. Jadi disimpannya di cloud tapi dengan catatan bahwa adanya sistem pengamanan dan penguatan data, baik itu enkripsi dan sebagainya, sehingga menjadi aman. Kemudian yang rahasia, ini disediakan sebagai bentuk private cloud. Dan yang sangat rahasia itu sampai kepada air gap cloud. Artinya cloud yang betul-betul berada dalam posisi yang sangat rahasia, tidak bisa diakses oleh sembarang orang, tidak terkoneksi dengan internet dan hanya menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan dan pada individu atau institusi tertentu saja. Jadi kategorikalnya berbeda-beda. Lalu mengapa ini menjadi penting sebagai pertimbangan bagi Bapak Ibu sekalian? Semakin ke sebelah kanan, kanan saya, biaya investasi yang dilakukan itu sangat luar biasa. Jadi ada double key encryption, ada penggunaan hardware yang spesifik, ada penggunaan atau manajemen ruangan yang luar biasa aman. Sedangkan yang bagian sebelah sini relatively lebih loose dari sisi aspek security, walaupun bukan artinya sama sekali tidak ada pengamanan. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya itu yang 4 kategorical itu dikategorikan dalam cloud. Ya. Jadi pada saat kita bicara dapat disimpan di cloud, ini bisa jadi digunakan di public cloud, sedangkan ketika bicara konten rahasia, semuanya harus ada di private cloud atau pada konteks ini adalah PDN. Tapi sekali lagi ini ada perspektif kami sebagai berbagi pengetahuan kepada Bapak Ibu sekalian, akan tetapi kembali lagi kepada Kementerian dan Pan-RB yang nantinya akan menentukan categorical ini. Ya. Jadi tidak artinya ini sebagai satu hal yang menjadi guidance, tapi ini sesuatu yang kami share sebagai best practice ketika kita bicara penggunaan cloud di dalam government sector. Okay. Dan kemudian ketika kita bicara government, ini yang menarik lagi adalah dari beberapa research yang kami lakukan, dari across implementation dari smart city maupun smart government, kita melihat sebenarnya ada 2 aspek dari government.
Pertama itu adalah modern government, jadi memang fokus areanya itu adalah bicara tentang creating solution and services yang lebih berfokus pada membangkitkan atau membuat masyarakat menjadi lebih efektif, bekerja lebih baik dan memberikan dampak baik pada ekonomi. Sedangkan yang kedua, ini adalah resilience government, itu bicara tentang bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk memanage resiko. Ya, jadi dua aspek ini, dan dua aspek ini akan membedakan bagaimana government melakukan transformasi di dalam organisasinya. Ada yang disebut sebagai innovative government, bagaimana mereka fokus kepada pengembangan aplikasi dan services. Ada yang disebut sebagai data powered government, bagaimana mereka fokus pada pengembangan data platform. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai connected government yang berfokus pada strategi integrasi dalam sistem mereka. Lalu ada yang disebut sebagai hybrid government yang fokus kepada penyiapan infrastruktur, contohnya Estonia, Kanada dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah bicara tentang secure government, bagaimana mereka mengestablish identity terlebih dahulu sebagai dasar bagaimana mereka mengatur hak akses terhadap informasi yang diberikan. Lalu di bawahnya ini baru kita bicara platformnya, baik itu public cloud infrastructure maupun private cloud infrastructure. Ya. Dan kalau contoh arsitektur SPB ini saya ambil dari website yang ini walaupun bukan resmi, tapi saya menarik sekali bagaimana mereka melihat elemen-elemen dari data informasi, aplikasi SPB dan manajemen SPB dan tata kelolanya. Dan kalau saya mapping tadi itu, ini sama dengan kaidah yang tadi kami sampaikan sebagai area fokus dari government sector. Ya. Jadi ada yang disebut sebagai innovative government, kemudian data powered government, secure government, connected dan juga hybrid government. Sehingga kalau tadi saya mengambil contoh pertanyaan Bapak terkait dengan CCTV, ini bisa kita lihat sebagai bentuk bagaimana kita memanfaatkan teknologi secara terpisah ya, pada konteks yang paling mendekati ujung komputasi dan pada konteks data store. Jadi tren yang muncul di IT dan teknologi sekarang, kita tidak pernah mendengar namanya single ballot for everything. Jadi nggak ada silver ballot ya untuk itu. Kami selalu melihat bahwa bagaimana caranya kita melihat solusi dengan mempertimbangkan keandalan, ketersediaan dan kemudahan servis pada langkah pertama sistem itu akan dikembangkan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat cloud, setidaknya ada 3 kategorikal yang kita lihat. Ada yang disebut sebagai private cloud, tadi itu ya yang dibangun di dalam infrastruktur tertentu untuk menghosting data yang spesifik dan bersifat sangat rahasia. Kemudian ada yang disebut sebagai hybrid cloud yang melibatkan dua sisi, baik itu private maupun layanan yang disebut sebagai cloud public. Ya. Dan masing-masing konteks di sini akan memiliki perbedaan cara implementasinya. Mari kita lihat sama-sama. Jadi pada saat kita bicara tentang private cloud atau pada konteks PDN, beberapa storage atau beberapa services katalog yang disediakan biasanya akan sangat targeted. Tergantung kepada requirement Bapak Ibu sekalian, tergantung kepada commonality dari sisi teknologi yang digunakan. Sedangkan pada public cloud mereka lebih bervariasi. Karena memang platformnya ini digunakan untuk mengembangkan inovasi, untuk mempermudah implementasi dan sebagainya. Lalu apakah keduanya ini harus disegregasi? Itu pertanyaannya. Apakah keduanya harus ditarik garis yang tegak dan tidak bisa dilewati? Tidak. Kenapa? Karena pada akhirnya kita akan bisa memadukan antara private cloud dan public cloud serta hybrid cloud sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi saya ambil contoh, misalkan kembali kepada konteks CCTV yang tadi dicontohkan Pak. Terima kasih contohnya. Jadi ketika data server CCTV, kalau kita tarik ke pusat data di dalam ini, private cloud, maka network cost-nya akan sangat tinggi. Kemudian cost per storage gigabyte data yang disimpan, kalau berada di dalam private cloud, itu cost per rupiahnya itu akan sangat tinggi sekali. Ya kan? Sehingga kadang-kadang orang melakukan pendekatan dengan menggunakan public cloud untuk less critical information. Karena cost per kilobyte-nya itu menjadi jauh lebih murah. Kenapa? Karena memang ketika kita bicara public cloud, infrastrukturnya itu besar sekali, jumlahnya masif, sehingga nilai procurement dari setiap hardware tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan private cloud. Itu konteksnya. Ya. Dan kemudian multi cloud, inilah apalagi maksudnya. Jadi ketika kita bicara public cloud, providernya banyak ya. Contohnya kami Microsoft atau juga ada beberapa lain yang menyediakan PT Telkom, kemudian juga VB Cloud dan beberapa lagi mitra kerja kami yang menyediakan konsep cloud. Bapak Ibu bisa memanfaatkan public cloud ini sebagai bagian dari solusi infrastruktur yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budget yang ada, as long as sesuai dengan aturan itu ya yang ingin saya sampaikan. Jadi nanti harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Kominfo dan juga PNRB. Kemudian ada lagi National Data Center untuk
konteks data-data yang spesifik masuk klasifikasi yang memang harus dikelola di dalam PDN. Tapi the rest Bapak Ibu bisa melakukan orkestrasi dengan tujuan apa? Efisiensi biaya. Ya, jadi price per cost per storage, price per cost per CPU memory itu harus kita hitung sebaik mungkin. Sehingga kita memperoleh nilai paling optimal dari sisi investasi bagi negara kita yang tercinta. Okay? Nah, kemudian apalagi yang berkembang belakangan? Yang menarik adalah ketika kita bicara cloud deployment Bapak Ibu sekalian, tren yang muncul adalah centralized cloud tidak selalu menjadi jawaban gitu ya. Jadi ada beberapa yang disebut sebagai private edge atau carrier edge yang kita gunakan untuk mendekatkan fungsi komputasi kepada source datanya. Jadi contohnya misalkan CCTV yang digunakan untuk detection, face detection atau sebagainya yang membutuhkan latency yang sangat pendek, maka Bapak Ibu harus sedemikian rupa mendekatkan compute power dengan source dari sumber datanya. Sehingga tidak ada latency. Dan ini yang menjadikan proses dari pemanfaatan private edge, public edge, dan carrier edge ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana ini menjadi sebuah model dari digitalisasi di pemerintah. Bagaimana cloud memberikan alternatif bagi Bapak Ibu sekalian. Yaitu dengan melihat adanya skenario dari sisi data sovereignty atau digital sovereignty. Umumnya ada 4 kategorikal sebenarnya dan 2 ini adalah yang paling umum. Jadi ada yang disebut sebagai ultra social dan utopian. Jadi kalau ultra social ini kondisi di mana suatu infrastruktur itu memberikan layanan infrastruktur yang terbaik, teraman dan cost-nya itu biasanya paling tinggi ya. Dan ini konteksnya adalah untuk memberikan perlindungan data yang paling maksimal, pengelolaan data yang paling maksimal dan yang terbaik. Sedangkan yang utopian, kontrol infrastrukturnya lebih simple, tapi datanya juga tetap aman. Nah, konteks di sini memberikan bantuan kepada kita untuk memberikan opsi lebih banyak lagi dengan performance terbaik dan biaya yang terjangkau bagi sektor pemerintahan. Nah, ini yang biasanya digunakan dan masing-masing akan memiliki strategi pengamanan yang berbeda. Contohnya ketika kita bicara PDN Hub, kita bicara tentang encryption. Tapi ketika kita bicara hyperscale cloud, kita bicara terkait dengan bring your own key encryption ataupun juga bicara dengan double key encryption. Jadi teknologi terus berkembang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa kalau datanya Bapak Ibu di luar server, data center dan sebagainya, apakah artinya data itu mudah di breach? Jawabannya tidak. Karena Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa Bapak Ibu itu memiliki kuncinya sendiri. Ya, jadi salah satu diskusi yang terjadi di salah satu negara terkait dengan data residensi yang menarik adalah argumen bahwa data keluar dari Indonesia itu tidak aman. Gitu ya. Padahal kalau kita analogikan adalah kalau kita punya uang, kita simpan di brankas, kemudian brankasnya kita kunci, kita nggak pernah tahu brankasnya ada di mana. Selama kunci itu ada di saya yakin bahwa uang itu tidak akan diambil. Misalkan seperti itu. Jadi trust itu dibangun dengan konteks bagaimana data dikelola dan bagaimana pengamanan itu kita pegang, memiliki kontrol sebaik mungkin. Itu yang kita sebut sebagai data sovereignty, bukan data residency. Okay? Dan yang paling penting lagi bagi Bapak Ibu sekalian adalah pastikan bahwa ketika membangun atau memilih data center atau cloud service provider, pastikan certification yang mereka miliki adalah yang paling terbaik. Ya. Tidak hanya cukup ISO 27001, tidak hanya cukup IOC dan sebagainya. Tanya kepada mereka apa yang mereka miliki, standar apa untuk security, fitur apa yang mereka pastikan untuk membuat data Bapak Ibu sekalian aman semaksimal mungkin. Itu yang penting sekali dilakukan. Dan yang terakhir adalah yang tren yang muncul sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan container technology, contohnya adalah Kubernetes ya, untuk bisa melakukan compute everywhere. Jadi yang bisa ditawarkan oleh cloud itu adalah karena nanti dia memiliki contoh kasus ini adalah produk kami namanya Azure, dari mulai sensor IoT sampai ke dalam public cloud, kami memiliki beragam teknologi cloud yang digunakan untuk menjawab tantangan yang berbeda-beda. Jadi yang disampaikan adalah ini akan sama di beberapa hyperscaler yang lain pun akan melakukan hal yang serupa. Artinya tidak ada silver bullet Bapak Ibu sekalian dari teknologi. Setiap teknologi akan memiliki kelemahan, akan memiliki fungsi berbeda untuk menjawab tantangan yang berbeda. Dan ini sangat penting ketika Bapak Ibu membangun arsitektur, terutama physical architecture dan implementation architecture, sehingga mereka align dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan ketika kita bicara adopsi cloud di pemerintahan, ketika kita belajar dari arsitektur yang ada, yang sangat penting itu adalah dari kiri ke kanan tadi. Yang paling penting dibangun oleh pemerintah adalah tata kelola terlebih dahulu.
terkait dengan kebijakan untuk adopsi cloud, kemudian tata kelola data, baru kita bicara hybrid cloud implementation, dan baru kita bicara layanan atau integrated services. Ya. Jadi ketika kita bicara tata kelola kebijakan, sangat penting untuk memiliki cloud first policy terlebih dahulu, sehingga pemerintah dapat memberikan guidance bagaimana cloud consumption dilakukan. Kemudian yang kedua, kita baru berbicara tentang data classification dan categorization. Baru setelah itu kita bicara dengan multi dan hybrid cloud models, hingga pada akhirnya kita bisa membangun service model. Ini adalah maturity yang kita bangun dari berbagai case yang kita lihat. Estonia yang cukup menarik kalau kita lihat case-nya di Kanada, kemudian di Spanyol dan Inggris, kemudian yang paling dekat di sini adalah dengan Singapura. Itu yang kita lihat sebagai salah satu pembelajaran yang menarik seperti itu. Dan itu mungkin paparan saya yang terakhir. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian untuk perhatiannya. Semoga memberikan gambaran bahwa yang pertama, cloud technology memberikan opsi banyak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan teknologi dan memilih arsitektur teknologi yang tepat ketika Bapak Ibu mengimplementasikan inovasi yang akan dilakukan. Saya rasa itu, saya kembalikan kepada moderator atau pembawa acara. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Nggak ada siapa-siapa nih berarti. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Cahyono. Saya kasih mic-nya langsung deh. Ada mic-nya di belakang Pak, nanti akan diberikan. Baik, Pak Waji silakan di depan aja. Iya, makasih. Sama-sama Pak. Pencerahan. Tapi mungkin Pak mungkin bisa di-share juga ke kami di sini. Mungkin pengalaman terkait dengan penyediaan layanan data center di internasional yang mungkin kalau saya banyak membaca itu sekilas itu adalah pemerintah itu juga bisa memanfaatkan layanan data center dari pihak ketiga. Karena itu adalah bagian dari lingkup istilahnya digital sovereignty atau digital sustainability. Di Amerika itu ada mungkin layanan Amazon atau Microsoft yang itu memang ditujukan untuk kebutuhan pemerintah yang di sana, federal di sana. Sehingga kita adalah bagian dari kolaborasi bangsa kita nih untuk bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Mungkin bisa diberikan elaborasi singkat. Masih. Siap Pak Cahyono. Terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab langsung Pak. Betul sekali Pak. Jadi konteksnya ini di beberapa hyperscaler, tidak hanya kami. Jadi saya pastikan bahwa ini juga menjadi tren bahwa ini yang kita sebut sebagai sovereign cloud. Jadi sovereign cloud itu adalah bagaimana kita membangun private cloud atau highly secured cloud di dalam public cloud. Ya, jadi apa yang kita lakukan biasanya ada fully compartment operation dan kemudian ini menjadi satu bagian dari layanan yang diberikan kepada pemerintah. Itu tersedia Pak. Dan izin kami juga sedang bekerja sama dengan PT Telkom untuk membangun hal yang serupa. Jadi kami membangun private cloud yang memang didedikasikan untuk pemerintah. Dia betul-betul dioperasikan dan di-manage oleh PT Telkom dengan memanfaatkan teknologi kami. Itu tren yang ke depan Pak Cahyono, betul sekali. Jadi memang kita melihat bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta ini menjadi sangat penting. Terutama bagaimana cara kami bisa meng-empower Bapak untuk melakukan akselerasi digitalisasi yang lebih jauh lagi. Kami look forward Pak untuk bisa mendiskusikan ini dan memberikan layanan yang terbaik bagi pemerintah Indonesia. Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih banyak boleh? Bapak. Ada lagi? Kalau boleh kita di wrap up saja supaya kemudian bisa melanjutkan ke sesi berikutnya. Tapi terima kasih Bapak karena sudah menjawab dengan sangat singkat dan saya rasa tadi akan ada kolaborasi ya. Kita akan nantikan setelah ini kolaborasi berikutnya. Terima kasih. Ya, langsung nyata kolaborasi antara sektor private dengan pemerintah. Jadi Pastinya. silakan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya kalau begitu Pak Maji. Terima kasih sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada Pak Maji Wasmana yang sudah menjadi salah satu pembicara kita hari ini. Betul.